Bab 151, mohon minta bantuan Tuhan. Tolong, semuanya, tolong simpan itu. Saya jelas mengerti dan menangis karenanya. Lanji terkejut. Dia adalah asisten dari Tetua Agung, jadi dia mengetahui situasi keluarga Buddha dengan sangat baik. Ia tidak menyangka keluarga Buddha akan datang untuk memutuskan pertunangan kali ini. Putri Biru tahu betapa pentingnya masalah ini, jadi dia tidak mengatakan apapun dengan tegas. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan segera melapor ke Tetua Agung." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membuka pintu di seberang sofa. Setelah beberapa saat, Putri Biru keluar dan tersenyum tegas. "Penatua tegas, Tetua Agung mengundang Anda masuk." Berdiri tegas, merapikan pakaiannya, dan berterima kasih kepada Ranji sebelum membuka pintu dan memasuki ruangan. Ruangan itu sangat indah. Ada 2 pembakar dupa tembaga di ruangan itu, dan dupa penenang jiwa dinyalakan di dalam. Tanahnya menutupi karpet tebal, dan sebuah peta besar digantung di salah satu dinding. Di bawah peta ada meja kayu beku berwarna merah, di mana diletakkan setumpuk dokumen tebal. Seorang lelaki tua berusia 70 tahun sedang duduk di belakang meja. Rambutnya disisir rapi dan wajahnya memerah. Dia memegang kuas di tangannya dan menulis sesuatu di dokumen. Orang tua ini adalah Penatua Agung Klan Versailles, Kaisar Versailles. Stern tidak berani mengganggunya. Dia diam-diam berjalan ke sisi kiri meja dan berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, Caesar meletakkan kuas di tangannya dan menatap Stein. "Sterna, silakan duduk. Kudengar keluarga Buddha datang untuk memutuskan pertunangan?" Stern membungkuk, tegas menyapa sesepuh agung. "Ya, warna hijau baru saja muncul. Dia bilang dia ingin memutuskan pertunangan. Apa pendapatmu tentang ini?" Kaisar mengangguk. Stein berkata, "Orang-orang pengorbanan yang kami kirim ke hutan belantara Blackheart telah dibunuh oleh Grimm. Dengan keahlian Grimm dan Merlin, mereka bisa membawa Adam ke pegunungan saat gelombang besar datang. Dengan begitu, mereka bisa terhindar dari bencana tersebut. Namun, saya khawatir tidak banyak budak dan perbekalan yang tersisa. Ketika Grimm datang, dia berjalan ke sini dan tidak menunggang kuda atau kereta. Dia juga tinggal di penginapan biasa. Sepertinya dia tidak punya banyak uang. Kali ini, Merlin tidak muncul. Saya pikir mereka tinggal di Tanah Hitam untuk melindungi Xiaohai. Grimm pasti sadar kalau mereka tidak memutuskan pertunangannya, kita tidak akan sopan lagi. Itu alasan mereka datang untuk memutuskan pertunangan. Menurut pendapat saya, kita harus mengambil kesempatan ini untuk memutuskan pertunangan." Caesar bersandar di kursinya dan memejamkan mata, mendengarkan kata-kata Stern dengan tenang. Stern memandang Caesar dengan gelisah, tidak tahu bagaimana perasaannya. Stern sangat jelas tentang sifat sesepuh yang hebat ini. Serakah, penuh nafsu, sombong, jahat, dingin. Hampir semua kata-kata ini bisa digunakan pada dirinya sendiri, jadi jelas orang seperti apa dia. Namun, orang tersebut telah memerintah klan Versailles selama lebih dari 50 tahun. Anak buahnya tersebar ke setiap sudut klan Versailles. Itu juga karena dia, Dewan Penatua, yang awalnya tidak memiliki banyak kekuasaan, kini telah mengambil alih sang patriark. Di hadapan orang seperti itu, Stern tidak berani melampaui batasannya. Setelah beberapa lama, Caesar berkata dengan tenang, "Bagaimana sikap Grimm?" Stern menjawab dengan jujur, "Sikapnya sangat buruk. Dia mengejakku berulang kali. Sepertinya dia di sini bukan untuk memutuskan pertunangan. Sepertinya dia di sini untuk menunjukkan kekuatannya." Kaisar mengangguk, "Pertunangannya bisa dibatalkan, tapi kita harus memberinya sedikit pelajaran. Biar dia tahu kalau tidak sembarang orang bisa membunuh anggota klan Versailles. Dia harus membayar harga karena membunuh anggota klan Versailles." Stern mendengarkan kata-kata Caesar dan berkata dengan suara yang dalam, "Kuat, ya, tapi tetua yang hebat, saya perhatikan bahwa budidaya Grimm tampaknya telah meningkat lagi. Dia sepertinya telah mencapai puncak level 8 sekarang. Saya khawatir dia tidak akan mudah untuk dihadapi." Ketika Caesar mendengar kata-kata Stern, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan kilatan dingin, "Benarkah? Apakah Clint benar-benar mencapai puncak peringkat 8? Stern dikejutkan oleh tatapan Caesar, tapi dia tetap menjawab dengan hormat, "Ya, kalau tidak salah. Dia berada di puncak peringkat ke-8.
Cahaya dingin di mata Caesar menjadi lebih indah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita harus menghadapinya kali ini. Stern, segera ajak Green kembali ke kediaman Duke dan tenangkan dia. Saya akan pergi ke aula ibadah keluarga dan meminta bantuan dari penyembah Tuhan. Stern tersentak. Dia tahu betul bahwa ada banyak tipe anggota hidup bakti dalam keluarga. Anggota para dewa yang ditahbiskan biasanya disebut penjaga oleh orang-orang, dan pangkat orang-orang ini memang memiliki kata Tuhan di dalamnya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari klan Versailles, eksistensi yang merupakan dewa semu. Stern tidak menyangka Caesar akan mengundang ahli kuasi dewa kali ini. Dia tergagap, tetua yang hebat, ini, tidak perlu, kan? Untuk menghadapi keluarga kecil Buddha, tidak perlu meminta bantuan dewa penjaga, kan? Caesar memelototi buritan dan berkata, bodoh. Green sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat ke-8. Kemungkinan besar dia akan maju menjadi dewa semu. Kami sudah berselisih dengan keluarga Buddha. Jika hijau menjadi dewa semu, menurutmu apakah dia akan melepaskan keluarga kita? Apakah lebih mudah berurusan dengan pembangkit tenaga listrik peringkat 8 puncak, atau lebih mudah berurusan dengan dewa semu? Kali ini, kita harus meminta Tuhan pelindung Tuhan untuk mengambil tindakan dan membunuh Gerlin di tempat. Lalu, kami akan mengirim orang ke hutan belantara Blackyard untuk mengejar Merlin dan Adam. Kami akan sepenuhnya menghilangkan ancaman ini. Stern menggigil. Dia segera mengerti maksud Caesar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk karena malu. Penatua yang hebat memiliki pandangan jauh ke depan, bawahan ini jauh lebih rendah darimu. Bawahan ini akan segera pergi dan mencari Grim. Kemudian, dia membungkuk dan meninggalkan kamar tetua agung itu. Tetua agung itu berdiri, merapikan pakaiannya, dan bergumam, tahun yang sangat penting. Begitu banyak hal yang benar-benar bersatu. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Putri Biru berdiri di luar. Ketika dia melihat buritan itu baru saja pergi dan tetua agung itu benar-benar keluar, dia buru-buru naik dan membungkuk. Penatua pertama, apa perintahmu? Panggil semua tetua untuk rapat dan siapkan keretanya. Aku akan pergi ke tempat ibadah nanti. Tetua agung memandang Lanji dan berkata. Lanji terkejut, tapi dia menjawab dengan hormat. Dia berjalan ke mejanya dan menarik tali di sampingnya. Begitu talinya ditarik, terdengar suara lonceng dari luar. Segera, seluruh bangunan dipenuhi suara lonceng. Lanji memimpin tetua pertama keluar. Lonceng yang baru saja digunakan Lankila adalah lonceng pemanggil darurat keluarga Versailles. Setelah mendengar lonceng ini, bahkan kepala keluarga harus bergegas ke ruang konferensi rumah tetua dalam waktu 100 menit. Ini juga merupakan aturan yang diturunkan dari zaman kuno di rumah para tetua keluarga Versailles. Namun, bel ini tidak dapat digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Lanji berani menggunakan lonceng ini karena apa yang dikatakan oleh sesepuh agung itu. Dia memintanya untuk menyiapkan mobil karena ingin pergi ke halaman ibadah. Itu adalah kalimat sederhana, tapi Lanji, yang pernah menjadi asisten tetua pertama, mengerti maksudnya. Keluarga Versailles memiliki banyak konsekrator, dan semuanya setidaknya berada di peringkat ke-8. Meski posisi mereka tidak rendah, mereka tidak setinggi sesepuh agung. Jika tetua agung mempunyai sesuatu untuk mereka lakukan, dia bisa memberi perintah saja. Dia tidak perlu pergi ke halaman suci untuk meminta bantuan. Hanya ada satu jenis orang yang dikuduskan yang dapat membuat penatua agung secara pribadi pergi ke akademi yang disucikan untuk mengundang mereka. Dewa yang dikuduskan, penjaga klan Versailles, ahli kuasi dewa peringkat 9. Agar tetua agung secara pribadi mengundang petarung peringkat ke-9 untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana mungkin ini hanya masalah kecil? Tidak salah menggunakan bel pemanggilan saat ini. Keduanya pergi ke ruang konferensi di lantai 4. Ruang konferensi ini adalah yang terbesar di keluarga Versailles. Itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan kursi tertinggi adalah untuk patriark. Di depan kursi patriark, ada 3 kursi tetua, dan kursi tetua lainnya, tersebar di sekitar ruang konferensi. Selain jalan masuk dan keluar, hanya ada ruang terbuka sepanjang 5 meter di tengah ruang konferensi, tempat diletakkannya meja. Beberapa penatua pergi ke tempat di mana orang-orang yang berbicara atau memimpin pertemuan itu berdiri. Ketika tetua agung tiba di ruang pertemuan, tetua lainnya belum datang. Dia diam-diam berjalan ke tempat duduknya dan duduk, menutup matanya.
Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Para tetua klan Versailles lainnya telah tiba. Ketika mereka melihat Grand Elder sudah duduk di sana menunggu mereka, mereka tidak berani bersuara dan segera mencari tempat untuk duduk. Caesar sepertinya tidak mendengar suara-suara ini ketika dia duduk di sana dengan mata tertutup. Saat ini, langkah kaki yang berat terdengar. Kemudian, semua tetua di ruang pertemuan berdiri dan memberi hormat kepada orang yang masuk, hidup sang bapak bangsa. Caesar membuka matanya dan melihat ke arah ruang konferensi. Seorang pria sedang berjalan masuk dari lorong. Pria ini sangat tinggi. Tingginya sekitar 2 meter, sekuat gunung, dengan janggut lebat di wajahnya, dan ekspresinya sama garangnya dengan singa. Dia mengenakan pakaian bangsawan berwarna biru laut dan memegang tongkat kerajaan sepanjang 1 meter di tangannya. Dia perlahan berjalan menuju mereka. Pria ini adalah Adipati Agung keluarga Versailles, Ivan Versailles. Mata tetua pertama berbinar. Dia berdiri dan membungkuk pada Ivan. Hidup sang patriark. Kamu terlalu baik, kakek, jawab Ivan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda membunyikan bel dan mengumpulkan semua orang di sini? Silakan duduk, patriark, kata sesepuh agung dengan suara yang dalam. Ivan mengangguk dan duduk di kursinya. Para tetua lainnya mengikuti. Ada 2 tetua yang duduk di kedua sisi tetua agung itu. Mereka adalah tetua kedua dan ketiga dari keluarga Versailles. Keduanya tampak berusia 60-an. Yang satu gemuk, yang satu kurus, yang satu berkulit putih, dan yang satu lagi berkulit hitam. Mereka mengenakan jubah tua yang pas dan duduk di sana memandangi sesepuh agung itu. Tetua agung memandang mereka berdua dan mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa keduanya sedang mencari masalah dengannya. Jika dia melakukan kesalahan, mereka pasti akan menangkapnya. Namun, tetua agung itu tidak khawatir. Dia yakin bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat dan tidak akan tertangkap. Bab 152. Bingung. Begitu dia melihat semua orang telah tiba, Caesar berdiri dan perlahan berjalan ke podium di tengah-tengah venue. Dia berdiri di podium, mengamati kerumunan, dan berkata dengan suara yang dalam, Patriark, para tetua, banyak hal telah terjadi pada keluarga Versailles kami baru-baru ini. Para pedagang yang tidak tahu malu itu justru memanfaatkan bencana serangga di dataran Ika untuk menaikkan harga gabah. Untungnya, dengan upaya bersama semua orang, keluarga kami tidak mengalami kerugian besar. Namun kini, ada yang berani menantang pamor keluarga Versailles kami. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat orang-orang di ruangan itu. Dia merasa seolah-olah dia mengendalikan dunia. Perasaan ini membuatnya mabuk. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan adalah ramuan keabadian yang terbaik. Ini memang benar. Caesar merasa saat pertama kali berdiri di stasiun ini, tubuhnya penuh vitalitas. Dia merasa bisa hidup ratusan tahun, masih muda, dan bisa berbuat lebih baik. Orang-orang di ruangan itu juga berdiskusi dengan suara pelan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Caesar memandang semua orang dan melanjutkan, Kuok, kepala pengurus keluarga Buddha, berwarna hijau, baru saja tiba di kediaman Grand Duke. Dia di sini untuk memutuskan putus asa. Beberapa waktu lalu, terjadi bencana besar di tanah terlantar Tanah Hitam. Keluarga saya di Versailles takut terjadi sesuatu pada keluarga Buddha, jadi kami mengirimkan orang-orang yang berkorban untuk menyelidikinya. Namun, kami tidak mengira mereka akan dibunuh oleh Grimm. Kali ini, dia di sini untuk memutuskan pertunangan. Dia hanya memperlakukan keluargaku di Versailles sebagai bukan apa-apa. Kita tidak bisa membiarkan orang fanatik seperti itu hidup. Semua orang di ruang pertemuan tercengang dan memandang Caesar dengan bingung. Meskipun kata-kata Caesar enak didengar, semua tetua mengerti apa yang sedang terjadi. Dia membujuk keluarga Buddha. Dia jelas telah mengirim orang untuk menyelidiki dan siap mengambil tindakan terhadap keluarga Buddha. Bukan masalah besar bagi keluarga Buddha untuk membunuh rakyatnya. Apa yang bermartabat dengan martabat istana Adipati? Hanya tetua kedua dan ketiga yang tahu bahwa Caesar bertekad untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Buddha. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Caesar harus mengambil tindakan terhadap keluarga Buddha. Oleh karena itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa dan hanya memandang Caesar dengan bingung. Caesar juga tahu bahwa mustahil menggerakkan orang-orang ini dengan kata-katanya. Meskipun dia memiliki kekuatan besar di keluarga Versailles, dia tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan.
Masih ada tetua kedua dan ketiga di sisinya. Caesar melanjutkan, hijau sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 8 puncak. Seperti yang kalian ketahui bersama, meskipun keluarga Versailles kami bertunangan dengan keluarga Buddha, namun status keluarga Buddha saat ini sama sekali tidak layak untuk keluarga Versailles kami. Meskipun mereka mengambil inisiatif untuk memutuskan pertunangan kali ini, itu ada hubungannya dengan kami. Tapi apakah kalian semua sudah memikirkannya? Jika Grimm menaruh dendam terhadap kita karena hal ini, dan suatu hari dia naik ke pembangkit tenaga listrik peringkat 9, apa konsekuensinya? Setelah lama berbicara omong kosong, kalimat ini akhirnya tepat sasaran. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu mengerti apa yang dimaksud Caesar, dan pada saat yang sama, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Caesar. Mereka semua tahu bahwa ketika keluarga Buddha dalam kesulitan, mereka juga memukul mereka ketika mereka sedang terpuruk. Mereka telah menjalin permusuhan besar dengan keluarga Buddha. Jika suatu hari, Grimm benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat 9, itu pasti bukan hal yang baik bagi keluarga Versailles. Pantas saja sesepuh agung ingin berurusan dengan keluarga Buddha. Semua orang memiliki pemikiran yang sama setelah Caesar memberitahu mereka alasan mengapa dia ingin berurusan dengan keluarga Buddha. Ivan adalah satu-satunya yang duduk di kursi kepala keluarga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kamu benar, tetua yang agung, kata tetua kedua, tapi Buddha sudah menjadi master puncak kelas 8. Tidak mudah bagi kami untuk menghadapinya. Biarpun kita bisa membunuhnya, kita akan menderita kerugian besar. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Caesar tahu bahwa tetua kedua tidak akan melakukan apa yang dia katakan dengan mudah, tetapi dia sudah siap. Dia mengangguk dan berkata, "Quote, tentu saja aku sudah memikirkannya. Jadi saya sudah menyiapkan kereta tua dan saya akan meminta bantuan dari penahbis Tuhan. Pertama, kita akan membunuh Grimm untuk menghindari masalah di masa depan. Kedua, kami akan mengintimidasi para pedagang yang tidak bermoral itu dan memberitahu mereka bahwa kami, keluarga Versailles, mempunyai kemampuan untuk menghancurkan mereka." Ruang pertemuan hening sejenak, lalu meledak sorak-sorai nyaring. Seperti yang dikatakan Laura dan yang lainnya, para bangsawan agung memiliki harga diri, dan martabat mereka tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kata-kata Caesar secara alami beresonansi dengan orang-orang di ruangan itu. Satu-satunya yang tidak mengatakan apa-apa adalah tetua kedua, tetua ketiga, dan Ivan. Tetua kedua dan tetua ketiga telah lama berebut kekuasaan dengan tetua pertama. Suasana hati mereka sedang tidak baik saat melihat tetua pertama begitu populer. Perasaan Ivan semakin rumit. Dia adalah kepala keluarga Versailles dan Adipati Agung Kadipaten Versailles. Namun, dia tidak banyak bicara di Dewan Tetua. Faktanya, dia hanya duduk di sana untuk pertunjukan. Hampir semua tetua yang datang ke pertemuan tersebut mengetahui hal ini, namun mereka tetap bersikap hormat kepadanya. Inilah yang paling membuat Ivan kesal. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kain kotor klan Versailles, dan itu urusan mereka sendiri. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu, dan di depan orang luar, para tetua sangat hormat. Hal ini membuat orang lain berpikir bahwa dia adalah Adipati Agung Versailles, yang tampaknya memiliki kejayaan tanpa batas. Alasan mengapa keluarga Versailles tidak melakukan perlawanan habis-habisan terhadap keluarga Buddha bukan tanpa alasan. Dia berteman baik dengan ayah Adam, jadi tentu saja dia tidak ingin keluarga Buddha menghilang begitu saja. Namun, kekuatannya telah berkurang drastis ketika dia membantu keluarga Buddha sebelumnya. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Buddha. Namun, mustahil baginya untuk mendukung tetua agung dalam situasi ini. Ivan adalah seorang pejuang, tetapi dia tidak cocok untuk berpolitik. Karena itulah dia bisa menjadi kepala keluarga Versailles. Dia tidak berpengalaman dalam politik, jadi dia lebih mudah dikendalikan. Meski mereka bertiga tidak mengutarakan pendapatnya, itu tidak menjadi masalah lagi. Para tetua lainnya telah terprovokasi oleh kata-kata tetua agung itu. Caesar melihat hasilnya dengan puas dan melanjutkan, mereka yang setuju dengan pendapat saya, silakan angkat tangan. Lebih dari separuh orang di ruang pertemuan mengangkat tangan. Hasilnya sudah ditetapkan. Mereka yang tidak mengangkat tangan adalah pendukung setia tetua kedua dan ketiga. Kaisar mengangguk. Lebih dari 50% suara mendukung. Sudah berlalu. Dia menoleh ke arah Ivan dan membungkuk,
Tuan Bapak Bangsa, bolehkah saya pergi dan mengundang penahbis Tuhan sekarang? Ivan memandang Caesar dan mengangguk dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Caesar melihat Ivan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia membungkuk kepada Ivan dan berkata, rapat dibubarkan. Kemudian, dia keluar dari ruang konferensi. Para tetua di ruang konferensi juga pergi satu demi satu. Tetua kedua dan ketiga bertukar pandang dan menghela nafas dengan tidak sabar. Kemudian, mereka pun meninggalkan ruang konferensi. Meskipun mereka telah merebut banyak kursi senior dari Caesar dan memperoleh banyak kekuasaan, mereka masih sedikit lebih lemah dari Caesar. Jika Caesar melakukan pekerjaannya dengan baik kali ini, reputasinya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, mereka tidak punya cara untuk melawan Caesar. Sejujurnya, perasaan mereka sangat rumit. Mereka berharap Caesar akan menang. Dengan begitu, mereka bisa menjaga gengsi keluarga Versailles dan menghalangi orang-orang yang berbuat jahat. Namun dalam hati mereka juga berharap ada yang tidak beres dengan Caesar dan keluarga Buddha akan melawan sehingga menyebabkan operasi Caesar bangkrut. Dengan cara ini, reputasi Caesar akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Caesar. Namun, mereka juga tahu bahwa hal ini mustahil. Agar berhasil kali ini, Caesar harus meminta bantuan Dewa Penjaga. Dewa Penjaga adalah ahli peringkat 9, identik dengan tak terkalahkan. Bagaimana seorang ahli kuasi dewa bisa gagal? Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika keluarga Versailles membunyikan bel, Zhao Hai sudah menerima kabar tersebut. Dia meminta Ye Wing dan yang lainnya untuk memperhatikan situasi di keluarga Versailles. Ye Wing dan yang lainnya adalah prajurit kematian tingkat tinggi. Selain itu, mereka adalah makhluk undead, jadi kemampuan mereka menyembunyikan auranya jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, tidak ada penyihir cahaya tingkat tinggi di antara konsekrator keluarga Versailles, jadi akan sangat sulit menemukan Kamu Wing dan yang lainnya. Orang biasa mungkin tidak tahu apa arti lonceng keluarga Versailles, tapi Kamu Wing tahu. Dia diubah menjadi makhluk undead tingkat tinggi oleh Zhao Hai, dan dia masih memiliki ingatannya. Organisasi tempat dia berada memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap semua keluarga besar di benua itu. Keluarga Versailles sudah memiliki kadipaten sendiri, jadi mereka juga sedang diselidiki. Dengan demikian, mereka tahu apa yang diwakili oleh lonceng pemanggilan keluarga Versailles. Saat bel pemanggilan keluarga Versailles berbunyi, Kamu Wing segera melaporkan situasinya kepada Zhao Hai. Dia bahkan menjelaskan maksud dari situasi tersebut. Saat ini, Zhao Huo sedang berbaring di kamar tidurnya. Dia benar-benar takut setelah dia keluar, Merlin akan memberitahunya tentang pertunangan itu lagi. Zhao Hai segera berdiri dan berjalan keluar ketika dia menerima berita itu. Grimm sedang duduk di ruang tamu, menatap layar. Dia harus memperhatikan situasi di kamarnya setiap saat. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah memasuki kamarnya dan menghilang, itu akan merepotkan. Zhao Hai melihat hijau itu masih ada di ruang tamu dan segera berkata, Kakek Hijau, mungkin ada beberapa perubahan di pihak keluarga Versailles. Mereka baru saja membunyikan bel pemanggil darurat. Green tahu sedikit tentang pemanggilan darurat bel. Ketika dia mendengar kata-kata Zhao Hai, ekspresinya berubah dan dia berkata, benarkah? Apakah Kamu Wing dan yang lainnya mengirim berita itu kembali? Zhao Hai mengangguk. Ya, itu Kamu Wing. Dia tahu sedikit tentang keluarga Versailles. Jadi, saat bel darurat berbunyi, dia langsung lapor ke saya. Grimm berdiri dan berkata dengan cemberut yang dalam, mengapa mereka membunyikan bel pemanggilan darurat? Kami datang untuk memutuskan pertunangan, dan itulah yang mereka inginkan. Mereka seharusnya tidak menargetkan kita, kan? Bab 153 berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meminum sepanci kaya? Pertempuran membunuh, menambah, merekomendasikan, tidak mengurangi, atau aku tidak akan mentraktir Mukia. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu Wing dan yang lainnya sedang mengawasi keluarga Versailles. Tapi menurutku mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja kali ini. Kakek Green, kamu harus berhati-hati di sana. Mengapa Anda tidak berhenti pergi ke keluarga Versailles? Mari kita tunggu beberapa saat lagi dan kita mungkin akan mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Tidak, kita harus memutuskan untuk berkomitmen. Jika saya tidak membahas mereka, mereka mungkin akan curiga. Saya benar-benar ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan, Hijau mengokohkan kepalanya.
Baiklah, kata Zhao Hai saat dia melihat warna hijau, tetapi Anda harus membawa staf itu setiap saat. Saya akan menghubungi kamu Wing dan yang lainnya setiap saat. Jika ada pergerakan baru dari keluarga Versailles, saya akan segera informasikan. Hijau menganggukkan kepalanya. Saat ini, Zhao Hai menerima pesan dari kamu Wing dan yang lainnya. Menteri Urusan Luar keluarga Versailles, yang tegas, sedang dalam perjalanan ke kediaman Green. Zhao Hai menjelaskan masalah kepada Green, yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika mereka ada di sini. Tuan muda, saya akan segera keluar dan melihat apa yang sedang dilakukan klan Versailles. Saat ini, Merlin dan Meg juga sudah memasuki villa. Bahkan kayu dan batu pun datang. Ini juga merupakan permintaan Zhao Hai. Dia juga ingin tahu bagaimana tanggapan keluarga Versailles terhadap mereka. Melihat warna hijau yang hendak pergi, Zhao Hai segera berkata, "Quote, oke, kakek Grim. Kamu harus memegang tongkat roh jahat itu agar kita lebih mudah menghubungi satu sama lain." Grim mengangguk. Dia mengambil tongkat roh jahat itu dan muncul di kamarnya di hotel. Staf roh jahat memiliki kemampuan. Jika Zhao Hai tidak memegang tongkat itu, tetapi sebaliknya, dia memberikannya kepada seseorang yang dia percayai, dia dapat dengan bebas berbicara dengan orang itu di ruang itu tanpa didengar oleh pihak ketiga. Ini adalah kesimpulan yang diperoleh Zhao Hai setelah beberapa percobaan. Merlin dan yang lainnya memandang Grim melalui layar di ruang tamu. Grim sedang duduk sendirian di dalam ruangan dengan mata terpejam. Dia sedang beristirahat. Grim tahu bahwa kunjungannya ke rumah Grand Duke kali ini tidak akan berakhir dengan baik, jadi dia perlu menjaga kondisi terbaiknya. Stern tidak memasaknya menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di pintu, dan kemudian suara Stern terdengar. "Apakah manajer umum sudah masuk?" Saya tegas. Duke Versailles mengundang Anda ke kediamannya untuk berdiskusi. Gerlin berdiri dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Dia memandang Buritan, yang berdiri di luar, dan mengulurkan tangannya ke dalam ruangan. "Elder Buritan, masuk dan mari kita bicara." Stern menggelengkan kepalanya. "Tuan Green, Grand Duke sedang menunggu Anda segera. Silakan pergi ke kediaman Grand Duke sesegera mungkin." Hijau menyipitkan matanya. Semakin buritannya, semakin curiga dia. Meskipun Green ingin tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Versailles saat ini, dia tidak bodoh. Maka, dia membuka pintu dan berbalik untuk memasuki rumah. Sambil berjalan, dia berkata, "Masuk dan duduk sebentar. Saya telah melakukan perjalanan jauh dan merasa sangat lelah. Saya ingin minum sepoci kaya." Stern menatap punggung Green dan mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, dia juga orang yang cerdik, jadi dia tidak melakukan rush Green. Dia tahu bahwa jika dia terlalu terburu-buru, dia hanya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka, dia pun masuk ke dalam rumah. Hotelnya tidak terlalu besar. Ruang tamu dan kamar tidur ditempatkan bersama. Green tidak menyapa tegas. Dia duduk di sofa dan mengambil teko kea di atas meja kopi. Dia menuang secangkir kea untuk dirinya sendiri, lalu secangkir lagi untuk Buritan. Dia kemudian mengambil cangkir di depannya dan meminumnya dengan nikmat. Stern juga duduk dan menyesap coklatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penginapan kecil seperti ini jelas tidak akan mampu menyediakan kakao yang sangat baik. Stern belum pernah mencoba kakao berkualitas rendah seperti itu sebelumnya. Green juga tidak terburu-buru. Dia masih meminum coklatnya. Saat Buritan mengikutinya ke dalam rumah tadi, dia semakin yakin bahwa keluarga Versailles pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalau tidak, Stern tidak akan bekerja sama dengan baik dengannya. Jika memang Ivan yang menunggunya, Stern tidak akan duduk di sini sambil minum coklat bersamanya. Masuknya Stern hanya berarti bahwa orang-orang di rumah mereka tidak ingin dia pergi setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika bukan karena laporan Ye Wuing bahwa keluarga Versailles membunyikan bel pemanggilan darurat, Grim tidak akan curiga. Justru karena dia tahu bahwa keluarga Versailles telah membunyikan bel pemanggilan darurat, dia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Berapa lama dua orang bisa minum sepoci kaya? Jika seseorang pernah menanyakan pertanyaan ini dengan tegas di masa lalu, dia akan mengira orang tersebut gila. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini? Tapi sekarang, Stern sebenarnya memikirkan pertanyaan ini tanpa sadar. Apalagi, ia sudah menghitung-hitung
berharap pot kakaonya segera habis. Faktanya, Grim hanya menunggu. Dia hanya membuang-buang waktu. Dia ingin melihat informasi berguna apalagi yang bisa diperoleh Ye Wing. Ye Wing tidak mengecewakannya. Saat dia menghabiskan seluruh pot kea, Zhao Hai memberitahunya bahwa kereta dari keluarga Versailles sedang menuju ke kuil mereka. Halaman ibadah klan Versailles terletak di sebelah barat halaman mereka. Ada area luas di sana yang khusus disediakan untuk pemujaan klan. Para konsekrator itu memiliki halaman tersendiri di sana, dan mereka tidak suka dikelilingi oleh orang lain. Itu sebabnya letaknya agak jauh dari tempat tinggal keluarga Versailles, dan Caesar harus naik kereta ke sana. Ye Wing mengenal Caesar, tetua agung keluarga Versailles. Faktanya, organisasi tempat dia dulu berada mengetahui dengan baik situasi keluarga Versailles. Ia tahu Ivan hanyalah boneka. Begitu Zhao Hai memberitahu Grim tentang hal ini, istilah ahli peringkat 9 muncul di benak Grim hampir seketika. Ekspresinya berubah. Grim bukan orang yang bodoh. Dia sangat jelas bahwa orang yang dapat diundang oleh sesepuh keluarga bukanlah orang biasa. Bahkan jika itu adalah ahli tingkat 8, mustahil bagi tetua agung dari keluarga bangsawan besar seperti keluarga Versailles untuk mengundangnya secara pribadi. Agar dia bisa mengundangnya secara pribadi, itu haruslah ahli tingkat 9. Di saat seperti ini, kenapa klan Versailles tiba-tiba mengundang petarung peringkat 9? Hanya ada satu jawaban untuk menghadapinya. Green perlahan meletakkan cangkir kosong di atas meja dan menoleh ke buritan dengan mata dingin. Stern merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia melihat ke arah hijau. Dia merasa seolah-olah warna hijau telah menembus dirinya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berkata pada hijau, "Ada apa, Menir Hijau? Apa masalahnya?" Hijau tiba-tiba tertawa. "Tidak apa-apa. Terima kasih, Tetua Stern, karena telah minum bersamaku. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Stern juga buru-buru berdiri. Namun, dia tidak tahu apakah dia melihat sesuatu, tapi dia merasa senyuman Green memiliki makna yang lebih dalam. Green menahan amarahnya saat dia keluar dari penginapan dan menaiki kereta yang dikirim oleh keluarga Versailles. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Versailles akan meminta ahli tingkat 9 keluar hanya untuk menghadapinya. Kali ini, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Grim tidak menyangka keluarga Versailles begitu kejam. Dia sudah berpikir bahwa jika keluarga Versailles menyewa pembangkit tenaga listrik peringkat 9 untuk menghadapinya, mereka pasti tidak akan membiarkan Zhao Hai dan Merlin pergi. Dengan kata lain, ketika keluarga Versailles membuat rencana untuk menghadapinya, mereka telah merencanakan untuk menghancurkan seluruh keluarga Buddha. Inilah yang membuat Grim paling marah. Jika itu bangsawan lain, Grim tidak akan begitu marah, karena dia sangat kecewa pada mereka. Para bangsawan itu punya alasan untuk memusnahkan mereka. Namun dia benar-benar tidak menyangka kalau yang akan pindah adalah keluarga Versailles. Mereka dianggap memiliki hubungan baik dengan keluarga Versailles di masa lalu, tapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi yang paling kejam. Bahkan ketika Grim tahu bahwa Zhao Hai akan menyewa petarung peringkat 9 untuk menghadapinya, dia masih berani duduk di kereta karena dia yakin bahwa dengan ruang Zhao Hai, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia harus menghadapi pangkat. 9 kombatan. Grim tidak memberitahu Zhao Hai tentang kecurigaannya. Dia takut kalau Zhao Hai akan khawatir. Tujuan kunjungannya ke kediaman klan Versailles adalah untuk mengungkap sifat asli mereka. Dia ingin melihat ekspresi terkejut mereka ketika mereka gagal membunuhnya bahkan setelah mempekerjakan ahli peringkat 9. Mobil itu dengan cepat memasuki Dukes Manor. Keduanya turun dari mobil dan pergi ke ruang tamu di halaman kedua. Begitu mereka memasuki Dukes Manor, hati Stan yang tertahan akhirnya menjadi rileks. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah hijau dengan senyuman aneh. Dia membenci Grim. Ketika Grim baru saja meminum kea, dia mulai membenci Grim. Dia merasa bahwa apa yang Grim perlakukan padanya jelas bukan kea, tapi sepanci racun. Dan itu adalah racun paling beracun yang pernah diminumnya. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Grim dengan sengaja berkata, "Penatua yang tegas, bukankah Anda mengatakan bahwa Grand Duke sedang mencari saya?" "Di mana dia?" "Saya tidak tahu," kata tegas dengan dingin, "mungkin Grand Duke kembali karena dia menunggu terlalu lama."
Dia duduk di sofa dan memejamkan mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk Grimm. Grimm melihat ekspresi Stern, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Dia mengerti mengapa Stern bersikap seperti ini. Stern bertingkah seperti ini karena dia merasa tidak perlu terus berpura-pura. Dia tidak akan bisa melarikan diri begitu dia tiba di kediaman Duke, begitu tegas telah merobek penyamarannya. Namun, semakin dia bertingkah seperti ini, Grimm menjadi semakin bersemangat. Grimm benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki orang-orang ini ketika dia menghilang di depan mereka. Hijau tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk diam di sana. Dia juga sedang menunggu. Dia ingin bekerja sama dengan Stern dan yang lainnya dan melanjutkan aksinya. Dia ingin membuat Stern dan yang lain merasa bahwa semuanya berada di bawah kendali mereka. Di saat-saat terakhir, dia ingin menggunakan tindakannya untuk memberitahu orang-orang ini bahwa dia hanya mempermainkan mereka. Setelah beberapa saat, Grimm mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Dia membuka matanya dan menatap Stein. Elder Sturzuan, mungkinkah kamu akan terus duduk di sini bersamaku? Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara tua dan bangga terdengar dari luar. Tentu saja tidak, saya akan memberikan penjelasannya sekarang. Bab 154, Boffe si Angin Suci. Munculnya seorang prajurit peringkat 9. Klik, simpan, rekomendasi. Tidak ada satupun yang hilang. Glynn memandang ke arah sumber suara. Itu adalah tetua keluarga Versailles, Caesar. Hijau mengenal Caesar. Mereka pernah berhubungan sebelumnya, tetapi tidak banyak kontak. Namun, Caesar tidak memberikan kesan hijau yang baik. Glynn merasa Caesar ini adalah orang tua yang sangat munafik. Tapi sekarang, pria munafik ini berdiri di belakang pria sombong lainnya. Pria sombong ini terlihat sangat tua, rambut dan janggutnya putih semua, dan wajahnya penuh kerutan. Dia mengenakan jubah ajaib yang sangat biasa dan memegang tongkat sihir yang sangat biasa, tapi ekspresinya sama sekali tidak biasa. Ada sedikit ketidaksabaran dalam ekspresi. Matanya tidak fokus sama sekali, tapi bukan berarti dia buta. Sebaliknya, itu hanyalah ekspresi arogansi. Seolah-olah dia sama sekali tidak memandang siapapun, apalagi memperlakukan mereka sebagai manusia. Seolah-olah semua orang yang hadir adalah udaranya. Dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, karena dia adalah salah satu dari dua penjaga keluarga Versailles. Sang Angin Saint-Beuve Versailles. Angin Saint-Beuve adalah orang yang menarik. Dia jenius dalam sihir di keluarga Versailles, dan dia juga menyukai sihir. Dia tidak pernah menikah, dan mencurahkan seluruh energinya untuk mempelajari dan menanamkan seni esensi. Dia berantakan dalam hal hubungan interpersonal. Satu-satunya kegunaannya bagi keluarga Versailles adalah untuk membunuh. Dapat dikatakan bahwa sejak dia mulai belajar sihir, dia adalah pedang tajam di keluarga Versailles. Dia akan membunuh siapapun yang diminta keluarganya untuk dibunuh, dan hal-hal lainnya. Dia tidak peduli dengan satupun dari mereka. Selain membunuh orang, dia akan mempertahankannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah orang gila, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah seorang fanatik budidaya. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan, dia sekarang adalah ahli peringkat 9, eksistensi semidewa, penjaga keluarga Versailles. Mungkin karena kegilaan dan kegigihannya dia mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini. Sudah bertahun-tahun sejak Boffe bertarung. Dia telah menjadi ahli tingkat 9 selama 10 tahun. Dia telah berhenti bertarung sejak dia mencapai level 8. Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Kali ini, Caesar bisa mengajaknya bertarung, yang merupakan hal yang sangat mengecewakan. Bagaimanapun, sifat aneh Boffe sama terkenalnya dengan bakatnya dalam sihir. Mata Grimm menyipit begitu dia melihat Boffe. Dia tahu betul bahwa sebagian besar pembangkit tenaga listrik level 9 akan menghormati status mereka dan tidak akan dengan mudah menyerang prajurit level rendah. Bahkan jika mereka ingin menyerang, mereka akan melakukannya di tempat terbuka. Tapi Boffe berbeda. Boffe tidak tahu bagaimana menghadapi berbagai hal. Baginya, membunuh adalah membunuh. Tidak ada perbedaan antara berada di tempat terbuka dan menyerang secara diam-diam. Oleh karena itu, begitu melihat Boffe muncul, Grimm segera mengangkat kewaspadaannya dan memandang Boffe dengan penuh kewaspadaan. Boffe, sebaliknya, masih berdiri di sana tanpa mempedulikan siapapun.
Merlin, yang telah mengamati situasi dari Subuang, tercengang saat melihat Bob. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia berkata kepada Xiao Hai, "Kuat, Tuan Muda. Bersiaplah untuk menarik Clint keluar angkasa kapan saja." Orang tua ini tidak ingin hidup lagi. Dia sebenarnya berani menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat 9. Pada titik ini, Merlin memahami segalanya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Grim, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Sekarang, dia tahu bahwa Grim sudah lama mengetahui bahwa dia akan menghadapi pesaing tingkat 9, itulah sebabnya dia terlihat sangat aneh. Xiao Hai terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah, "Nenek Merlin, maksudmu lelaki tua yang berdiri di luar itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9? Orang tua yang dimaksud Xiao Hai, tentu saja, adalah Bob. Tidak ada orang yang lebih tua darinya di ruangan itu." Merlin mengangguk dan berkata, "Ya, orang tua itu bernama Vincent Bob. Dia sudah terkenal selama hampir 50 tahun. Dia adalah orang gila yang berkultivasi dan pembunuh berdarah dingin. Sejak dia menjadi penyihir tingkat 5, dia telah membunuh demi keluarga Versailles. Dapat dikatakan bahwa seluruh pertumbuhannya adalah proses pembunuhan. Dia adalah karakter yang menakutkan." Ekspresi Xiao Hai berubah. Meskipun dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik peringkat 9 beraksi, dia telah mendengar reputasi mereka. Grim adalah orang yang paling dia sayangi. Sekarang Grim menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat 9, Xiao Hai hampir menarik Grim kembali ke angkasa. Meskipun Xiao Hai tidak segera melakukannya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada bagian luar. Begitu pihak lain melakukan gerakan aneh, dia akan segera menarik warna hijau ke angkasa. "Penatua Caesar, apa maksudmu?" Grim bertanya dengan suara yang dalam. Caesar memandang Grim dan tersenyum seperti rubah tua. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Grim, bukankah kamu datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan? Sudah kubilang, kita sudah memutuskan pertunangan ini. Ini kontrak pernikahannya." Dengan lambaian tangannya, selembar kertas terbang ke arah Grim seperti pisau tajam. Ada kebiasaan di kerajaan Arkas bahwa jika kedua belah pihak sudah bertunangan, namun salah satu dari mereka tiba-tiba ingin memutuskan pertunangan, ia harus mengambil inisiatif untuk melamarnya dan mendapatkan sertifikat dari pihak lain untuk memutuskan pertunangan. Grim memandangi selembar kertas itu. Dia mengangkat tangannya dan kertas itu jatuh ke tangannya. Dia dengan cermat membaca isi kertas itu. Isinya sangat biasa. Disebutkan bahwa keluarga Versailles menyetujui usulan keluarga Buddha untuk memutuskan pertunangan. Sesederhana itu. Grim dengan hati-hati menyimpan selembar kertas itu di pelukannya, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Caesar, Grim ingin mengucapkan terima kasih kepada sesepuh agung. Caesar melihat ekspresi Grim dan tertawa aneh. "Jangan berterima kasih padaku, Menir Umum Clint. Saya sudah memberi Anda penjelasannya. Bukankah seharusnya kamu memberiku jawaban?" Grim memandang Caesar dan tahu apa yang akan dia katakan. Namun, dia masih bertanya, "Saya ingin tahu penjelasan seperti apa yang diinginkan oleh sesepuh agung untuk saya berikan kepada Anda." "Apa?" Caesar mencibir. "Apakah Menir Umum Clint melupakannya? Beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan binatang ajaib di tanah terlantar Tanah Hitam. Keluarga Versailles kami tahu bahwa Anda tinggal di sana, jadi kami secara khusus mengirim orang untuk memeriksa situasi Anda. Kami tidak menyangka Anda benar-benar akan membunuh orang yang kami kirim." "Grim, tahukah kamu siapa yang telah kamu bunuh?" "Itu anggota klan Versailles kami. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh anggota klan Versailles hanya karena kamu mau? Anda harus memberi saya penjelasan." Cahaya dingin muncul di mata Grim. Dia memandang Caesar dan mendengus, "Caesar, berhenti berpura-pura. Mengapa Anda mengirim orang ke hutan belantara Black Earth? Hanya kamu dan aku yang tahu. Sekarang Anda ingin saya memberi Anda penjelasan? Baiklah, saya akan memberikan penjelasannya." Mereka membawa senjata dan menerobos masuk ke wilayah keluarga Buddha saya tanpa alasan, dan mereka mempunyai niat buruk. "Apakah penjelasan ini cukup, Anda?" Caesar memandang Grim dengan marah. Dia tidak menyangka Grim masih belum menyerah sampai sekarang. Dia yakin Grim sudah mengenali Bob. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap tidak menyerah. Sungguh membingungkan. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Hari ini, dia ingin warna hijau mati.
Tidak peduli alasan apa yang diberikan Grim, dia tidak bisa hidup. Jadi, dia berkata dengan suara yang dalam, Grim, keluarga Budamu memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Berhentilah bersikap munafik, seringai-menyeringai, kamu tahu siapa yang memaksa siapa. Mengapa? Kamu pasti telah membayar mahal untuk mendapatkan angin sen datang, kan? Meskipun aku bersikap sopan kepadamu, maukah kamu melepaskanku? Berhentilah bermimpi, Caesar. Kamu sudah selesai, kekuasaanmu atas keluarga Versailles sudah berakhir. Green telah menyentuh bagian sakit Caesar. Meskipun Caesar masih bertanggung jawab atas keluarga Versailles, Ivan, tetua kedua, dan tetua ketiga terus-menerus berebut kekuasaan bersamanya. Hal ini membuatnya merasa lelah berurusan dengan mereka. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Karena itulah dia berharap bisa memenangkan pertarungan yang indah agar dia bisa duduk kokoh di posisi sesepuh agung. Caesar melihat ekspresi Grim dan berkata dengan sengit, "Kuat, baiklah, Grim, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, maka jangan salahkan aku. Tuan Suci Angin, tolong lakukan itu." Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hijau muncul di tubuh Bob. Sinar lampu hijau ini menyerang Grim dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Kecepatannya di luar imajinasi orang. Lapisan Green Shield telah muncul di sekitar tubuh Grim. Di saat yang sama, kepulan asap putih muncul di belakang Grim. Begitu Grim melihat asap putih, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Dia tertawa dan berkata, "Caesar, kamu ingin menahanku di sini? Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9 tidak akan mampu menahanku di sini. Klan Versailles harus menunggu ambisiku." Saat kabut putih muncul, seluruh tubuh Grim sudah menjadi kabur. Pada saat dia selesai berbicara, seluruh sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Sampai Grim benar-benar menghilang, Caesar masih belum bereaksi. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Saat ini, Bob berkata dengan tenang, "Kuat, gulir teleportasi." Tidak ada fluktuasi mana sama sekali. Tampaknya itu adalah benda sihir kuno. Ini barang bagus. Kata-kata Bob membuat Caesar kembali sadar. Wajahnya berubah drastis dan dia berkata, "Yang mulia, penyembah Tuhan, apakah dia melarikan diri?" Bob mendengus dan berkata, "Tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera dariku. Meskipun alat ajaib yang dia gunakan sangat ajaib, bilah anginku mengenai dia. Dia terluka parah. Mulai sekarang, dia tidak akan mencapai level 8. Dari mana dia berasal?" Jelas, Bob tidak mendengarkan percakapan keduanya. Dia memperlakukan Grim seperti sepotong kayu. Tidak mengherankan. Level 9 berada pada level yang sangat berbeda dari level 8. Siapapun yang berada di bawah level 9 tidak akan terlihat. Bahkan jika dia melihatnya, dia akan mengabaikannya. Caesar sangat gembira mendengarnya. Dia tahu betul bahwa jika Bob bersemangat tentang warna hijau, dia akan menyerang lagi, dan seluruh keluarga Buddha akan mendapat masalah. Dia segera berkata, "Quote, yang mulia, mereka berasal dari keluarga Buddha. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka dikirim ke benteng gunung besi di hutan belantara Tanah Hitam. Saya yakin kita akan menemukannya di sana." "Saya baru saja berpikir untuk menjelajahi rawa mayat," Bob mengangguk. Dengan cepat, dia menghilang. Bab 155, Penyembuhan Buah Persik Ajaib. Begitu Grim memasuki ruangan, dia menyemburkan seteguk darah. Zhao Hai dan Merlin tercengang, tetapi mereka segera berlari untuk mendukungnya. Wajahnya berwarna hijau, tapi dia masih sadar. Zhao Hai mendukung warna hijau dan berkata, "Kakek Grim, apa kabar?" Grim memandang Zhao Hai dan berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tidak akan mati. Namun, prajurit peringkat 9 bukanlah seseorang yang bisa aku lawan saat ini." Tidak ada luka yang terlihat di tubuh Grim, dan sepertinya tidak ada tulang yang patah juga. Namun, Merlin dapat melihat pembuluh darah Grim terluka. Jika itu hanya luka daging atau cedera tulang, itu akan baik-baik saja, dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa saat. Tapi jika itu cedera tendon, itu akan sangat serius. Ini mungkin melukai akarnya, dan dia tidak akan pernah bisa pulih ke kondisi terbaiknya. Saat Zhao Hai hendak mengatakan sesuatu, Hijau berkata, "Tuan Muda, cepatlah ke benteng gunung besi dan segera bawa orang-orang ke sana pergi. Kemasi semua barang dan ambil kembali semua makhluk undead. Keluarga Versailles pasti akan mengirim seseorang ke sana."
Kali ini, mungkin Bab Fei yang akan pergi ke sana secara pribadi. Zhao Hai tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, Merlin sudah bereaksi. Dia segera berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, cepat pergi." Kecepatan seorang prajurit peringkat 9 sangat cepat. Jika Bof benar-benar menemukan sesuatu, kita akan tamat. Zhao Hai segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Merlin. Dia berkata kepada Merlin, "Nenek Merlin, aku akan menyerahkan kakek Green padamu." "Meg, bodoh, ikut aku." Mereka merespons dan mengikuti Zhao Hai ke benteng Gunung Besi. Dalam sekejap, mereka bertiga muncul di kastil Gunung Besi. Bloodshed dan yang lainnya akan mengatur para budak sehingga mereka bisa masuk ke dunia secepat mungkin. Zhao Hai sedang mengumpulkan segala macam barang di kastil Iron Mountain. Ada begitu banyak barang di kastil Iron Mountain sehingga dia memerlukan waktu beberapa saat untuk mengumpulkannya, pertama dari tempat pemerasan minyak, lalu batu giling, lalu kelinci, dan akhirnya orang-orang di leher. Zhao Hai tidak membuang bibit jagung. Dia membiarkan mereka tumbuh dengan sendirinya. Bagaimanapun, Bab Fei mungkin tidak bisa melihat bibit jagung itu. Bahkan jika dia ditempatkan, dia tidak akan dapat dipasang. Zhao Hai membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk mengumpulkan semua barang. Kemudian, dia memerintahkan makhluk undead untuk menghancurkan kastil dan mengembalikan mereka ke ruang asal. Para Buddha juga punya banyak barang untuk dikemas. Meskipun semuanya tidak berharga, itu sangat penting bagi para budak. Mereka tidak tega membuang ini dan itu. Zhao Hai tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Dia bekerja sepanjang malam dan baru selesai mengemas semuanya keesokan paginya. Kastil telah kembali ke keadaan semula. Melihat situasinya, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya karena kebencian. Dia tidak menyangka bahwa kedua kalinya mereka berada di luar angkasa bukan karena binatang ajaib, tetapi karena manusia. Namun, Zhao Hai dan yang lainnya segera bersukacita. Tidak lama setelah mereka memasuki ruangan, sesosok tubuh muncul di kastil Gunung Besi. Itu adalah Bof. Zhao Hai dan yang lainnya, yang telah mengawasi kastil Gunung Besi selama ini, sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan pembangkit tenaga listrik peringkat 9. Jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan normal dari benteng Gunung Besi ke kota Casar, itu akan memakan waktu hampir sebulan. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan dalam tubuh xenomorph, itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan, dan itu tanpa istirahat atau tidur. Adapun Bof, hanya butuh setengah hari 1 malam untuk sampai ke kastil Gunung Besi, yang menunjukkan betapa cepatnya dia. Yang paling mengejutkan Zhao Hai adalah Bof tidak datang dengan berjalan kaki. Sebaliknya, dia terbang. Dia benar-benar terbang di udara tanpa bantuan apapun. Zhao Hai melihat pemandangan itu dengan kaget. Di sisi lain, Merlin yang duduk di sampingnya berkata dengan wajah muram, "Quote, karakteristik paling unik dari pembangkit tenaga listrik kelas 9 adalah mereka bisa terbang di luar angkasa. Itu sebabnya mereka disebut Dewa Semu." Bab He telah duduk di kelas 9 selama lebih dari 10 tahun. Dia dianggap sebagai eksistensi yang kuat di antara pembangkit tenaga listrik kelas 9. Juga, sepertinya dia tidak datang ke sini hanya untuk kita. Tuan muda, Anda harus memberitahu Xiao Zui dan yang lainnya untuk berhati-hati. Bab He mungkin memasuki rawa mayat busuk. Wajar jika suasana hati Merlin sedang buruk. Grim terluka parah kali ini. Pembuluh darahnya terluka di banyak tempat, dan sulit baginya untuk pulih. Bahkan jika tubuhnya pulih di masa depan, mustahil baginya untuk pulih ke level aslinya. Sungguh keluarga yang baik. Zhao Hai mendengus dingin. Mari kita hentikan pasokan makanan mereka sekarang juga. Saya akan melihat apa yang bisa mereka lakukan. Merlin menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Muda. Jika kita menghentikan pasokan makanan mereka sekarang, kita pasti akan menarik balas dendam keluarga Fensel. Meskipun kami baik-baik saja, bagaimana dengan Nona Laura? Kita tidak bisa tidak memikirkan dia. Zhao Hai menjadi tenang dan mengepalkan tinjunya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Saya tidak bersedia. Merlin menghela napas panjang dan menepuk punggung Zhao Hai, Tuan Muda, tahan saja. Kami akan membalas dendam pada mereka saat kami lebih kuat. Zhao Hai menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kali ini, dia sangat marah. Green adalah seorang penatua yang dia hormati. Sejak dia datang ke benua Bahtera,
Green selalu mencintainya seperti kakeknya sendiri. Dia telah merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Sekarang dia disakiti oleh keluarga Versailles, bagaimana mungkin Zhao Hai tidak marah? Zhao Hai, yang sudah tenang, menoleh ke Merlin dan berkata, "Kuat, Nenek Merlin, bagaimana kabar kakek Green?" Merlin mengerutkan kening. Itu tidak baik. Kali ini, dia melukai pembuluh darahnya. Jika tidak ditangani dengan baik, kekuatannya akan menurun, dan dia tidak akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik level 8 lagi. Zhao Hai mengertakkan gigi dan membanting tinjunya ke meja kopi. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak naik level lebih cepat sehingga dia bisa menanam beberapa tanaman obat untuk membantu pemulihan Grim. Saat memikirkan herbal, Zhao Hai tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki 4 buah persik ajaib yang belum tersentuh di wilayahnya. Ketika dia mengumpulkan buah persik ajaib, alam telah menyebutkan bahwa daging buah persik ajaib dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai membalikkan tangannya dan buah persik besar muncul di tangannya. Dia menyerahkan buah persik itu kepada Merlin dan berkata, "Kuat, Nenek Merlin, berikan ini pada kakek Green. Persik bisa menyembuhkan luka, tapi aku tidak tahu apakah itu ada gunanya. Ngomong-ngomong, kamu harus meninggalkan Peach Pit." Tentu saja, Merlin tahu apa itu buah persik ajaib. Hanya saja dia tidak ingat bahwa buah persik ajaib memiliki khasiat penyembuhan. Sekarang setelah Zhao Hai mengeluarkannya, dia ingat. "Baiklah, aku akan memberikannya pada Grim," kata Merlin sambil mengambil buah persik itu. Kemudian, dia berdiri dan masuk ke kamar. "Aku ikut denganmu," kata Zhao Hai sambil berdiri. Ketika mereka berdua tiba di kamar Green, Green sedang berbaring di tempat tidur dekat pintu. Tubuhnya masih sedikit lemah, dan wajahnya sangat pucat. Orang tua yang biasanya terlihat serius dan kuat, terlihat sangat lemah. Meg sedang menjaga Grim di sampingnya. Begitu Merlin memasuki rumah, dia segera menyerahkan buah persik itu kepada Grim dan berkata, "Kuat, cepat makan ini." Tuan muda baru saja mengeluarkannya. Daging buah persik bisa menyembuhkan luka. Clint tertegun sejenak sebelum dia ingat ada hal seperti itu. Dia tidak berdiri pada upacara dan perlahan-lahan duduk. Dia mengambil buah persik ajaib dan menggigitnya. Begitu dia menggigit kulit buah persik, dia merasakan sari buah persik mengalir keluar. Gerlin dengan cepat menyedotnya dengan sekuat tenaga. Dengan isapan ini, sari buah persik dari seluruh buah persik berubah menjadi seperti jus buah dan mengalir ke mulutnya. Setelah dia menyerap semua sarinya, kulit persik juga berubah menjadi air dan tersedot ke dalam mulutnya. Yang tersisa di tangannya hanyalah lubang persik yang kosong. Benar sekali, inti buah persik ajaib berbeda dengan inti lainnya. Inti lainnya semuanya memiliki lubang alami kecil, tetapi inti buah persik ajaib itu halus. Diameternya sekitar 5 cm, berwarna coklat tua, dan ada titik putih kecil di tengahnya. Titik kecil ini menonjol, dan sama sekali tidak terlihat seperti inti. Sebaliknya, itu tampak seperti terbuat dari logam, sedikit seperti miniatur granat. Zhao Hai dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lubang persik dengan rasa ingin tahu. Meskipun lubang persik baru saja dikeluarkan dari buah persik ajaib, namun tidak lengket sama sekali. Saat itu sangat kering. Saat ini, Grim merasakan ada aliran hangat di tubuhnya. Dia segera meletakkan pit-pit dan mulai berolahraga. Perlahan, aliran panas menjadi semakin besar, dan mengalir ke setiap sudut tubuhnya dengan kekuatan prajuritnya. Selama aliran panas melewati pembuluh darah yang rusak itu, dia akan langsung merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan, seolah seluruh tubuhnya sedang berendam di sumber air panas. Apa yang dipelajari Glin juga merupakan energi pertempuran naga yang mengamuk. Di dunia ini, energi pertempuran dapat dibagi menjadi 2 jenis, energi pertempuran unsur dan energi pertempuran non-elemen. Energi pertempuran unsur berarti jenis energi pertempuran ini memiliki atributnya sendiri. Hanya ketika atribut tubuh kompatibel dengan energi pertempuran, seseorang dapat mempraktikkannya. Misalnya, jika Anda memiliki perawakan tipe angin, Anda dapat mempelajari energi pertempuran tipe angin. Jika Anda ingin mempelajari energi pertarungan tipe air, itu mustahil. Jika ringan, pembuluh darahmu akan terluka, dan jika parah, kamu akan kerasukan setan. Meskipun energi pertarungan elemen memiliki keterbatasan seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa energi pertarungan semacam ini sangat kuat,
dan kecepatan pengembangan energi pertarungan yang sesuai dengan atributnya sendiri akan lebih cepat. Namun, energi pertarungan semacam ini umumnya dikendalikan di tangan keluarga besar dan jarang diwariskan. Tipe lainnya adalah energi pertempuran non-elemen. Energi pertempuran non-elemen berarti siapapun dapat mempelajarinya, tidak peduli jenis fisik apa yang Anda miliki. Ada juga dua jenis energi pertempuran non-atribut. Yang satu adalah yang tingkat rendah, dan yang lainnya adalah yang tingkat tinggi. Energi pertempuran non-atribut tingkat rendah sangat umum di benua ini dan dapat dipelajari di semua sekolah memau. Bahkan Angkatan Darat akan mengajarkan beberapa metode penanaman energi pertempuran non-atribut. Namun, sangat sulit untuk mengembangkan energi pertempuran non-atribut tingkat rendah untuk menghasilkan efek apapun. Tipe lainnya adalah ki tempur non-elemen tingkat tinggi. Kekuatan ki tempur jenis ini tidak kalah dengan ki tempur elemen. Siapapun bisa mempraktikannya, tetapi hal itu jarang terjadi di benua ini. Ki tempur naga gila keluarga Buddha termasuk dalam ki tempur non-elemen tingkat tinggi ini.